البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hendak ya Muhammad Talimah, apa syarat-syarat la ilaha illallah yang telah kita pelajari? Al-ilmu, yakin, taat dan patuh. Bahasanya apa? Al-inqiyad, menerima. Bahasa Arabnya al-qabul. Terus al-ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Atau apa pengertian ikhlas? Irbad. Baik, itulah pengertian ikhlas yang disebutkan oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibisy syirk, yaitu memurnikan amalan dengan niatan yang bagus dari semua cabang-cabang kesyirikan. Atau kalau mau dibalik agar lebih mudah dipahami juga boleh, yaitu memurnikan amalan dari semua cabang-cabang kesyirikan dengan apa? Dengan niatan yang bagus. Sama saja, yang penting dipahami maknanya ikhwanifillah, dan seseorang mengungkapkan kalau tidak keluar dari inti, maka tetap benar. Sekarang kita masuk pada syarat yang keenam, yaitu as-sidqu, jujur. Dan yang dimaksud dengan as-sidqu yang merupakan syarat dari la ilaha illallah, yaitu hendaknya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah harus jujur dari hatinya. Jujur dalam mengakui makna serta konsekuensinya. Tidak boleh kita ketika mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam hatinya ada apa? Ada pendustaan. Itu kita mendustakan bahwasanya tidak benar kalimat ini. Atau dalam hatinya mengingkari. Ini namanya tidak jujur. Tapi harus seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia jujur, dia ucapkan dengan lisan dan hatinya meyakini. Serta apa? Serta amalan-amalan perbuatannya membenarkan. Karena keimanan akhirillah tanpa kejujuran ini bukan iman namanya. Sebab antara keimanan dengan sifat dusta ini senantiasa berlawanan. Sebab jujur merupakan asas dari iman, sedangkan dusta merupakan asas dari kemunafikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bagi manusia menjadi dua golongan, yaitu orang-orang yang jujur dan orang-orang yang munafik. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Allah bagi jadi dua, yaitu agar Allah membalas orang-orang yang jujur dengan sebab kejujuran mereka. Dan kejujuran akhirillah tidak akan mengantarkan seorang kecuali pada kebaikan. Dan sebaliknya Allah akan mengadab orang-orang munafikin yang membangun agama mereka di atas dusta. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, atau Allah akan memberikan taubat kepada mereka sehingga mereka mendapatkan taufik untuk bisa taubat dari kedustaannya. Baik. Sehingga antara iman dan kedustaan itu dua perkara yang terus menerus saling berlawanan. Kapan saja
seorang mukmin melakukan dusta berarti apa? Berarti terkurangi keimanannya sesuai dengan kadar kedustaan yang dia lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzab." Terus-menerus seseorang berdusta sampai apa? Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hati kalian dari kedustaan, karena kedustaan itu mengantarkan kepada kefajiran. Dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kejujuran ikhwanillah sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dituntut pada 3 hal utama, yaitu as-sidqu fil aqwal, was-sidqu fil a'mal, was-sidqu fil ahwal. Yang dimaksud dengan as-sidqu fil aqwal yaitu jujur dalam perkataan-perkataan, maksudnya adalah istiwa'ul lisan 'alal aqwal, yaitu lisan kita ikhwani fillah cocok dengan perkataan yang kita lakukan, perkataan yang kita ucapkan. Ini perkataannya jujur. Tayyib. Apabila berupa khabar, maka khabarnya benar sesuai dengan fakta. Tayyib. Apabila itu pengakuan, maka pengakuannya sesuai dengan kenyataan. Ini as-sidqu fil aqwal. Sedangkan yang kedua as-sidqu fil a'mal. Jujuran dalam amalan yaitu apa? Istiwa'ul af'ali 'alal amri wal mutaba'ah, yaitu kecocokan perbuatan-perbuatan di atas perintah dan mutaba'ah, yaitu amalan-amalannya cocok sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini yang dituntut. Kemudian as-sidqu fil ahwal. Sidq dalam ahwal, yaitu dalam keadaan-keadaan dia, yaitu istiwa'u a'malil qalbi wal jawarih 'alal ikhlas. Kecocokan amalan-amalan hati dan anggota badan di atas keikhlasan. Ini sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah, ya ketika lisannya mengucapkan harus sesuai dengan hati dan dibenarkan dengan amalan-amalan perbuatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dustakan orang-orang munafikin tatkala mereka dusta dalam pengakuannya. Di awal-awal surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafikin pintar bersilat lidah. Ketika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Tapi Allah dustakan karena Allah Maha tahu keadaan mereka yang sebenarnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Adapun dalil yang disebutkan di sini, wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Di surat Al-Ankabut, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang berdusta. Allah bagi manusia menjadi dua, yaitu as-shadiq wal kadzib, yang jujur dan yang dusta dalam pengakuan keimanan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala awali
sebelum ayat ini dengan firman-Nya Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman dan tidak diuji? Mesti akan diuji ya, sehingga diketahui siapa yang jujur. Diuji dalam keimanannya, diuji untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan walaupun sulit. Diuji untuk meninggalkan perkara-perkara yang merugikan dirinya, terjauhkan dari kebaikan-kebaikan walaupun itu sulit. Jangan sampai seseorang dalam ujian-ujian tersebut dia gagal. Karena sungguh ujian tadi untuk menunjukkan kejujuran kita dalam iman. Keridhaan siapa yang kita harap? Kebahagiaan yang mana yang akan kita perjuangkan? Apakah kebahagiaan sesaat di dunia ataukah kebahagiaan yang abadi di akhirat? Kepuasan sesaat di dunia ataukah nanti nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang telah persiapkan di surga bagi orang-orang yang taat. Adapun dalil dari as-sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dengan sangat tegas dalam hadis Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seorang pun bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah sidqan min qalbihi. Dalam keadaan jujur dari hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia dari neraka. Jadi tidak akan masuk ke dalam neraka atau tidak akan kekal di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persyaratkan sidqan. Maka hadis ini nas akhwanillah dalam persyaratan as-sidq. Maka ditambahkan dan adillah untuk syurut la ilaha illallah dimungkinkan akhwanillah walaupun masing-masing satu dari Al-Qur'an, satu dari As-Sunnah. Karena terkadang nas yang sahih itu datang dalam As-Sunnah sehingga sangat jelas. Jangan dibiarkan lewat begitu saja mumpung kita mempelajari dari dasar. Mumpung kita mempelajari dari dasar dan untuk melatih kita istidlal dan mendatangkan adillah. Karena tentunya rugi ya Alhamdulillah ketika kita melewati di sini tidak dihafal, nanti ketika sudah selesai baru menghafal, salah. Karena dengan menghafal ketika belajar ini akan semakin kokoh. Semakin kokoh. Tayyib. Nasallallahu azza wa jalla at-tawfiq wa sadaq. Alhamdulillah.